Cita Waga Syair ke-43. Cerita terjadinya syair ini dalam kisah Sorea. Suatu hari Sorea beserta seorang teman dan beberapa pembantu pergi dengan sebuah kereta yang mewah untuk membersihkan diri atau mandi. Pada saat itu, Maha Kacayanatera sedang mengatur jubahnya di pinggir luar kota, karena ia akan memasuki kota Sorea untuk berpindah patah. Pemuda Sorea melihat sinar keemasan dari Maha Kacayanatera. Berpikir, bagaimana apabila Maha Kacayanatera menjadi istriku? Atau bagaimana apabila warna kulit istriku seperti itu? Karena muncul keinginan seperti itu, kelaminnya berubah menjadi seorang wanita. Dengan sangat malu, ia turun dari kereta dan berlari pada jalan menuju ke arah Tassila. Pembantunya kehilangan dia, mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Sorea, sekarang seorang wanita, memberikan cincinnya sebagai ongkos kepada beberapa orang yang berpergian ke Tassila, dengan harapan agar ia diizinkan ikut dalam kereta mereka. Setelah tiba di Tassila, teman-teman Sorea berkata kepada seorang pemuda kaya di Tassila tentang perempuan yang datang bersama mereka. Pemuda kaya itu melihat Sorea yang begitu cantik dan seumur dengannya menikahi Sorea. Perkawinan itu membuahkan 2 anak laki-laki, dan ada juga 2 anak laki-laki dari perkawinan Sorea pada waktu masih menjadi pria. Suatu hari, seorang anak orang kaya dari kota Sorea datang ke Tassila dengan 500 kereta. Perempuan Sorea mengenalinya sebagai seseorang yang telah diutus oleh teman lamanya. Laki-laki dari kota Sorea itu merasa senang bahwa ia diundang oleh seorang perempuan yang tidak dikenalnya. Ia berbicara dengan Sorea bahwa ia tidak mengenalnya dan bertanya kepada Sorea apakah Sorea mengetahui dirinya. Sorea menjawab bahwa ia tahu tentang dirinya dan menanyakan kesehatan keluarganya dan beberapa orang-orang di kota Sorea. Laki-laki dari kota Sorea berbicara tentang anak orang kaya yang hilang secara misterius ketika pergi keluar kota untuk mandi. Sorea mengungkapkan identitas dirinya dan menghubungkan semua apa yang telah terjadi tentang pikiran salahnya kepada Maha Kacayanatera, tentang perubahan kelamin dan perkawinannya dengan orang kaya di Tassila. Laki-laki dari kota Sorea menasehatinya untuk meminta maaf kepada Maha Kacayanatera. Maha Kacayanatera diundang ke rumah perempuan Sorea dan menerima dana makanan darinya. Sesudah bersantap, perempuan Sorea dibawa menghadap Maha Kacayanatera, dan laki-laki dari kota Sorea berbicara kepada Maha Kacayanatera bahwa perempuan ini pada waktu dulu adalah seorang anak laki-laki orang kaya di kota Sorea. Ia kemudian menjelaskan kepada Maha Kacayanatera bagaimana Sorea menjadi perempuan karena berpikiran jelek pada saat menghormati Maha Kacayanatera. Perempuan Sorea dengan hormat meminta maaf kepada Maha Kacayanatera. Maha Kacayanatera berkata, "Bangunlah, saya memaafkanmu." Segera setelah kata-kata itu diucapkan, perempuan tersebut berubah kelamin menjadi seorang laki-laki. Sorea kemudian merenungkan bagaimana dengan satu keberadaan diri dan dengan satu keberadaan tubuh jasmani ia berubah kelamin. Bagaimana anak-anak telah dilahirkannya. Mereka sangat cemas dan jijik terhadap segala hal itu. Ia memutuskan untuk meninggalkan hidup berumah tangga dan memasuki pasamuan sangha di bawah bimbingan Maha Kacayanatera. Sesudah itu ia sering ditanyai, "Siapa yang kamu cintai?" 2 anak laki-laki pada saat ia sebagai seorang laki-laki atau 2 anak lain
pada saat ia menjadi seorang istri. Terhadap hal itu, ia menjawab bahwa cinta kepada mereka yang dilahirkan dari rahimnya adalah lebih besar. Pertanyaan ini seringkali muncul. Ia merasa sangat terganggu dan malu. Kemudian ia menyendiri dan dengan rajin merenungkan penghancuran dan proses tubuh jasmani. Tidak terlalu lama kemudian, ia mencapai kesucian arahat bersamaan dengan pandangan terang analitis. Ketika pertanyaan lama ditanyakan kepadanya, ia menjawab bahwa ia telah tidak mempunyai lagi kesayangan pada sesuatu yang khusus. Biku-biku yang lain mendengarnya berpikir bahwa ia pasti berkata tidak benar. Pada saat dilapori dua jawaban berbeda Sorea itu, Sang Buddha berkata, "Anakku berkata benar, ia telah berbicara benar." Jawabannya sekarang lain karena ia sekarang telah mencapai tingkat kesucian arahat, sehingga ia tidak lagi menyayangi sesuatu yang khusus. Dengan pikiran terarah benar, anakku telah membuat dirinya berada pada suatu kehidupan baik yang diberikan oleh ayah maupun ibu. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair ke-43 berikut ini. Bukan dengan pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik, yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Banyak biku mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir.